7 Creepypasta teraneh Part 8. Eclipse. Ada seorang player yang bermain Minecraft sendiri di single player world-nya. Ia sudah berhasil membuat rumah yang sangat luas, ada ladang gandum, ada lapangan basket, ada ruang baca, ada ruang penyimpanan, dan pastinya ada kamar tidur. Di hari itu, ia sangat paranoid karena merasakan seperti ada sesuatu yang janggal. Ia melihat detail-detail kecil di sekitar rumahnya, dan saat ia selesai meneropong, tiba-tiba di Minecraft-nya sudah gelap, atau lebih tepatnya sedang terjadi gerhana matahari. "Hah, kok di Minecraft bisa terjadi gerhana matahari?" ucapnya. Ia mengecek-ngecek di sekitar rumahnya lagi, dan saat ia mengecek bagian portalnya, ada entiti merah burik di dekat portal itu. Ia berusaha mendekati entiti itu, mengejar dan terus mengejar. Tapi tiba-tiba ia terteleport ke sebuah kegelapan yang sangat pekat. Tapi meskipun begitu, di sana ia masih bisa berjalan. Awalnya ia hampir menyerah, tapi setelah berjalan 7 menitan, ia berhasil menemukan sebuah titik putih di kejauhan. Setelah sampai tempat putih itu, ia langsung tiba di rumahnya lagi. Tapi sekarang ada yang aneh di bagian rumahnya, karena rumahnya seperti punya portal masuk ke kegelapan yang tadi. Ia masuk ke sana lagi untuk menemukan jawaban dari masalah yang dari tadi menimpanya. Ia sangat bersabar menyusuri kegelapan itu dan tibalah di suatu tempat yang di sana ada entiti merah itu. Entiti itu badannya terlihat seperti meleleh karena kepanasan. Apa itu alasan dibalik terjadinya gerhana matahari? Pikirnya. Setelah entiti itu menyampaikan kalimat gak jelas kepadanya, entiti itu langsung menghilang dan ternyata di ujung dari kegelapan itu ada sebuah jalan. Dan di ujung jalan itu ada entiti hijau gelap yang mematung. Seketika Minecraft-nya berbunyi kayak TV rusak dan tahu-tahu dirinya sudah berada di rumahnya kembali. Jika kalian perhatikan glitch-nya, ada tulisan ice, ada mata dan tulisan they are watching, ada tulisan it's not the same, ada tulisan cat to the future, ada tulisan ice watching, dan tulisan can sleep. Aku masih cari tahu tentang hal ini, dan kemungkinan aku bakal bikin video creepypasta yang bahas tentang hal ini. Yang kedua, Massive Alex. Massive Alex hampir sama seperti Giant Alex. Tapi jika Giant Alex tingginya hanya 12 blok, tinggi Massive Alex adalah setinggi height limit di Minecraft terdahulu, yaitu 128 blok. Ini creepypasta singkatnya. Jadi ada Samuel yang bermain Minecraft 1.12.2 dan menggunakan Optifine dengan maksud untuk menemukan Giant Alex. Ia mengisi seed-nya secara asal dan iseng memasukkan 999 di akhir. Alasannya simpel, karena dia sangat suka angka itu. Tapi saat bermain di Minecraft itu, ia lupa untuk mengganti render distance-nya menjadi 2, sehingga render distance-nya ada di 20+. Di world yang ia mainkan itu, ia pertama melihat ada floating island yang sangat besar. Tapi floating island itu terlihat seperti bagian-bagian dari bukit sampingnya yang berpindah tempat. Jadi bisa saja ada yang memindahkan bagian bukit itu sehingga menjadi melayang. Tapi siapa? Dan ia juga menemukan keanehan dengan melihat adanya pohon yang berada di ujung gunung. Setelah itu, keanehan yang ia temui adalah ia menemukan ada cave yang luas banget dan gunung-gunung yang ukurannya kacau banget. Padahal ia bermain di Minecraft 1.12.2, bukan di Minecraft 1.18. Saat sedang berjalan-jalan lagi, ia nggak sengaja melihat Alex yang ukurannya nggak masuk akal, tapi langsung menghilang. Saat malam hari, ia tetap berjelajah seperti biasa, dikarenakan ia pengen banget melihat muka dari Giant Alex secara live. Dan saat sedang berjelajah, lagi-lagi ia menemukan sebuah floating island yang gede banget. Bahkan juga ada lava dan air yang berjatuhan dari floating island itu. Ia berjelajah sampai menemukan biome roof forest. Saat ia menaiki pohon di roof forest itu, tiba-tiba saja ia melihat Alex yang berukuran besar itu. Setaunya, Giant Alex memiliki tinggi 12 blok saja. Dan ia yakin dengan pasti bahwa itu bukanlah Giant Alex. Jadi ia memberi nama Alex itu Massive Alex. Dan kalau kalian perhatikan lebih detail, bagian kepalanya ada yang robek dan di situ terlihat ia berniat lebih mendekat, tapi tiba-tiba Massive Alex itu sudah menghilang. Awalnya ia pengen keluar dari world-nya, tapi karena sudah pagi, jadi dia berpikir nggak mungkin Massive Alex muncul lagi. Kemudian, ia berjelajah di Swamp Biome dan Plains, tapi ia merasakan komputernya sekarang agak patah-patah. Dan tiba-tiba yang ketiga, The Lighthouse.
Yang keempat, Strider. Katanya, sebelum model Strider yang punya 9 kaki, Mojang pernah membuat model Strider lain. Mojang tidak pernah menyebarkan hal itu, karena Mojang nggak mau kegagalan itu diketahui oleh orang luar Mojang. Tapi ada satu pekerja di Mojang yang sudah tidak betah kerja di sana. Tetapi agar tidak ketahuan, ia membuat Strider gagal itu hanya muncul di salah satu snapshot Minecraft 1.13. Ini creepypasta singkatnya. Ada orang bernama Edric yang mengundang dua temannya bermain di server multiplayernya. Edric hanya bisa bermain di 1.13 ke bawah karena komputernya sangat-sangat kentang. Mereka bermain seperti biasa sampai berhasil membuat Nether portal dan masuk ke dalamnya. Betapa hokinya mereka karena saat spawn di Nether, mereka langsung tiba di Fortress. Mereka dengan asik mengelut item-item di Fortress itu. Dan setelah full ngelut, mereka ingin kembali ke Overworld-nya. Tapi di dekat portalnya, sudah ada banyak zombie fight piglin. Dan ada satu piglin aneh yang menghancurkan portalnya dan langsung terjun ke lava. Kalau kalian perhatikan, piglin itu bernama Glitch Pigger. Atau bahasa Indonya, babi yang nge-glitch. Udah babi, nge-glitch lagi. Karena mereka nggak bisa kembali ke Overworld, mereka terpaksa harus mencari Bastion Remnant untuk mendapatkan Obsidian. Saat mereka ingin pergi dari Fortress itu, mereka malah melihat ada Strider yang lewat. Mereka bingung dong, karena seharusnya Strider hanya ada di 1.16. Mereka bertiga mengira mungkin itu hanya sebuah glitch saja. Jadi mereka merestart server dan Minecraft-nya. Kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka keluar dari Fortress dan mencari Bastion Remnant. Tapi saat mereka di dekat kolam lava di Nether, mereka malah melihat ada Strider yang lewat lagi. Tapi Strider itu berlari, badannya kurus, dan punya 2 kaki yang panjang. Dan setelah itu, Strider itu langsung menghampiri mereka dan memaksa mereka menaikinya. Di situ mereka tidak bisa turun dari Strider itu dan akhirnya mati karena lava. Yang kelima, Twistif. Ada Gibson dan 2 kawannya yang bermain Minecraft dan membuat rumah seperti rumah pedesaan. Terletak di savana biome, ada ladang domba dan tema interior rumahnya seperti rumah desa. Mereka bertiga bermain di peaceful karena sangat benci dengan hostile mob seperti zombie, skeleton, dan lainnya. Seperti biasa, awal-awal main pasti mencari cave. Saat mereka berjelajah dari kejauhan, anehnya mereka seperti melihat sebuah cahaya dari ravine. Saat didekati, ternyata di ravine itu terdapat kolam lava yang gak logis. Kolam lava itu diperkirakan sepanjang 25 blok. Karena merasa itu gak wajar, jadi mereka mengurungkan niat mining di ravine itu dan kembali ke rumah. Saat di dekat rumahnya, Gibson ini baru sadar ternyata ada lubang cave di belakang rumahnya. Tapi secara nggak sengaja, ia melihat ada orang dengan skin Steve bercak hitam yang keluar dari dalam cave itu. Si Gibson melaporkan hal itu kepada temannya dan mengajak temannya untuk menemaninya pergi menjelajahi cave itu. Tapi saat mereka ingin masuk, tiba-tiba dari dalam cave keluar banyak kabut dan cuaca di Minecraft-nya sudah berubah menjadi hujan dengan kabut yang sangat tebal. 2 temannya ini nggak jadi berani masuk ke dalam cave, jadi ia masuk sendirian. Si Gibson ini sangat hoki karena setelah menyusuri cave itu, ia berhasil menemukan dungeon. Tapi isi chest dungeon itu sangat aneh. Ada kasur, bel, end portal, dan lain-lain. Ia bercerita kepada temannya, tapi tidak ada balasan. Jadi ia khawatir dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat ingin keluar dari cave, ia bertemu dengan Steve tadi. Gibson sangat takut sekaligus bingung, karena Steve itu seperti mengintainya, terus kabur, mengintainya, terus kabur. Di ujung dari tempat keluar cave itu, Gibson juga dijegat oleh Steve itu lagi. Tapi lagi-lagi anehnya Steve itu kabur. Dan Gibson langsung bergegas keluar dari cave. Tapi sayangnya dia nggak menemukan 2 temannya di sana. Dan kemudian saat keluar dari cave, ia mendengar suara seperti orang berbisik dan lama-kelamaan Minecraft-nya menjadi malam. Ia mencari keberadaan 2 kawannya, tapi ia malah menemukan Nether portal. Ia berpikir mungkin teman-temannya pergi ke Nether, jadi ia juga pergi ke sana. Tapi ternyata portal itu bukan mengarahkan ia ke Nether, melainkan mengarahkannya ke sebuah ruangan kosong tak berpenghuni. Tapi tiba-tiba ada notif bahwa temannya telah terbunuh. Dan yang keenam, Taylor Swift OP. Ada Eric yang bermain Minecraft, tapi karena ia nggak punya teman, ia sengaja membuat server Minecraft yang bisa dimasuki semua